يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita tentang ilmu fikih pada hari ini akan membahas tentang bagaimana kita menjawab tuduhan atau purba sangka dari sebagian umat Islam tentang ilmu fikih. Jadi sebagian kalangan umat Islam kita ini ada yang kurang lengkap dalam memahami apa itu ilmu fikih, sehingga menganggap ilmu fikih itu enggak penting. Yang penting ya kita berpegang pada Quran dan Sunnah saja. Nah, kajian kita ini insya Allah akan membahas persangkaan atau juga mungkin sampai pada level tuduhan yang miring atau yang kurang tepat, ya, tidak objektif, tidak presisi terkait ilmu fikih. Nah, biasanya tuduhan atau persangkaan ini yang pertama itu adalah ya tadi, ilmu fikih ini kebanyakan cuman ijtihadnya manusia. Sedangkan kita kan yang disuruhnya adalah berpegang kepada Al-Quran dan juga kepada hadis. Bahkan kalau hadis itu kan juga masih ada yang katakanlah riwayatnya nggak benar begitu ya, riwayatnya dhaif atau lemah atau bermasalah. Nah, oleh karena itu diperkuat, berpegang teguhlah pada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Nah, begitu. Lalu bagaimana kemudian posisi ilmu fikih? Nah, ilmu fikih seringkali diposisikan sebagai itu mah hasil buatan manusia. Ya, walaupun dia ulama, tapi kan yang namanya ulama kan manusia juga. Ulama itu bisa benar, bisa salah. Bahkan ada juga ungkapan di Al-Quran tentang ulama ussu, ulama yang jahat, ulama yang misalnya berkolaborasi dengan penguasa yang zalim dan sebagainya, sehingga terkesan bahwa ilmu fikih itu bukan ilmu yang penting untuk digunakan atau untuk dipakai. Nah, ini yang mau kita luruskan yang pertama. Terus yang kedua, ilmu fikih dianggap banyak khilafiyahnya. Padahal kan kita tidak boleh berbeda-beda pendapat, harus berpegang teguh. Kalau kamu berbeda pendapat, kembalikan pada Quran, kembalikan pada hadis, kan begitu biasanya. Nah, jamaah sekalian, yang pertama tentang fikih itu adalah produk manusia, produk ulama, yang mana ulama itu manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Jadi begini jamaah sekalian, ya namanya manusia pasti bisa benar, bisa salah, ya kan? Tapi biar bagaimanapun juga manusia itu terdiri dari level-level tingkatan. Ya, ada orang awam yang tidak tahu masalah dan ada orang yang expert, dia tahu masalah. Nah, tidak mentang-mentang seseorang itu expert, tahu masalah, lantas dia pasti benar. Cuma kalau kita balik, orang awam ya, kalaupun dia benar, benarnya tuh kebenaran, dan kalau dia salah, ya wajar, namanya juga orang awam, gitu kan. Namanya juga orang awam, ya pasti orang awam tuh nggak benar. Saya kasih contoh nih Pak, bedanya orang awam dengan orang expert. Kita ambil contoh yang gampang. Kita naik pesawat terbang, sebagai penumpang, passenger, ya kita dalam hal penerbangan ini kita orang awam Pak.
ya, orang awam. Jadi tidak boleh, jangankan nyetirin pesawat Pak, masuk ke ruang kokpit aja itu pelanggaran loh. Belum ngapa-ngapain Pak, belum nyetir pesawat, belum nerbangin, belum, masuk aja itu pelanggaran, gitu kan. Nah, sedangkan captain, ya, pilot atau kopilot, nah itu orang expert. Dia untuk bisa menerbangkan pesawat tuh nggak bisa cuman latihannya modal main PS doang gitu, nggak bisa. Dia harus kuliah penerbangan dulu tuh di sono, di Curug. Ya, jadi belajar mungkin bertahun-tahun dan sebagainya. Kalau sudah lulus pun dia juga tetap harus ada istilahnya kalau kita SIM, surat izin mengemudi. Nah, untuk penerbang itu ada juga SIM-nya, tapi tergantung jenis pesawat. Ya kalau pesawat capung sama pesawat berbadan lebar, yang lebih lebar itu masing-masing ada izinnya. Nah, dan izinnya itu agak ketat gitu ya. Nah, oleh karena itu yang namanya pilot bolehlah dia nyetir pesawat karena emang dia sudah expert di bidang itu. Tapi ya namanya pilot itu manusia, ada aja kan faktor-faktor yang membuat pesawat itu bermasalah. Entah itu ya misalnya ada kecelakaan atau mungkin ada hambatan ini itu. Faktornya bisa karena faktor cuaca, faktor apa, dan bisa juga human error, bisa. Ya memang nggak bisa 100% dikatakan pasti selamat gitu ya. Ya namanya kecelakaan pesawat pastilah itu kejadian. Tapi nah begini Pak, dari semua mode transportasi yang kita kenal, darat, laut, dan udara, secara statistik jumlah korban dari pesawat terbang itu ya dibandingkan dengan jumlah korban mati gara-gara kecelakaan di darat itu ternyata jauh Pak. Lebih banyak orang kecelakaan di darat sebenarnya ya. Cuman kalau kecelakaan udara kan ya memang jadi bombastis beritanya. Pesawatnya jatuh, nyungkep, mati semua kan gitu ya. Ya tapi kalau dibilang mati semua, berapa sih satu pesawat orangnya? 100, 200, ya kan cuman segitu aja, ya kan. Sementara kalau kecelakaan di darat ini Pak, ya kan, karena tempatnya di mana-mana, itu kalau dijumlahin secara statistik tetap banyakkan korban mati di darat sih sebenarnya, gitu kan. Jadi emang kita bisa bilang bahwa tidak ada moda transportasi yang 100% aman, ya nggak ada. Cuma kalau kita bicara yang paling sedikit jumlah korbannya justru malah pesawat terbang. Karena prosedurnya susah Pak, coba aja. Saya ini Pak, kalau cuman keluar kotanya yang nggak terlalu jauh lah gitu ya, yang masih bisa di Uber pakai kereta atau pakai mobil, saya mendingan naik itu Pak, daripada naik pesawat. Ribet naik pesawat itu, ya kan? Kita harus sudah sampai di airport 1 jam lah paling enggak, malah bisa jadi 2 jam sebelumnya. Udah gitu, masuk aja tuh Pak, barang kita harus di X-ray gitu kan. X-ray nggak cuma sekali loh, 2 kali gitu. Kadang-kadang kalau ya lagi apes, segala ikat pinggang lah suruh keluarin, ya kan. Apalagi yang belum dicopot, tinggal celana dalam doang yang belum gitu kan. Sendal copot, sepatu copot dan sebagainya. Pertanyaannya, kenapa seketat itu? Ya karena mereka protokolnya memang luar biasa. Nggak boleh loh Pak bawa gunting ke dalam pesawat gitu kan. Nggak boleh kita bawa korek api gitu-gitu kan, nggak boleh ya. Bahkan dulu-dulu nggak boleh bawa air segala. Nah ini menunjukkan bahwa memang dia proteknya kuat banget gitu. Nah yang namanya orang naik pesawat itu ya pasti ada resiko, tapi justru secara statistik paling aman gitu kan. Nah pilot itu Pak, itu orang expert. Ya jangan dikira ya pilot nggak tahu jalan, nyasar dan kita, ya nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Karena kalau kita lihat panel instrumen di ruang pilot itu lengkap semua, mau radar ada, mau GPS aja ada, bahkan radarnya awan aja ada Pak. Kita kan kalau naik mobil kan nggak ada tuh gambar hujan di mana nih, gitu. Oh itu kan ada, ini awan, kita bisa belok sana belok sini. Jadi nggak ada istilah pilot nyasar itu nggak ada Pak, gitu. Tapi bahwa ada pesawat apes gitu ya, kemudian kecelakaan, ya memang pasti ada, nggak mungkin enggak. Cuman kan kita nggak bisa membalik keadaan bahwa pilot itu manusia biasa, dia juga bisa salah,
Jadi ketimbang saya naik pesawat dipilotin sama pilot, mendingan saya aja yang nyetir gitu. Ya kan nggak bisa juga Pak, nggak begitu caranya. Nah, kan tetap ada grade ya, tetap ada orang awam sebagai passenger biasa, itu nggak boleh dia minggir pilot, nggak ngerti aja lu nyopir segala, sini gue yang nyetir gitu, nggak bisa Pak. Bahkan meskipun dia adalah seorang pilot juga, ya kan, ini passengernya, ini pilot gitu dia, tapi kan dia nggak bisa, lu kan anak buah masih baru, minggir sini saya nyetir aja, nggak bisa juga Pak, ya kan. Nah begitulah yang namanya ulama dengan awam. Ya, orang awam tuh nggak bisa bilang, wah ulama manusia biasa, dia juga bisa salah. Udah nggak usah pakai ulama, ntar ulama ada yang ada yang menjilat penguasa, ada yang ulama bayaran, ada ulama gitu Pak. Dikesankan kalau udah ulama tuh jelek aja bawaannya. Dan yang benar tuh cuma dirinya sendiri. Padahal Pak, dirinya sendiri itu, ya anggaplah dia mau baca Quran langsung gitu, emang bisa bahasa Arab? Kan enggak. Lah terus, tapi kan ada terjemahan, ya kan terjemahan kan interpretasi dari penerjemah. Dan satu lagi Pak, paling susah itu dalam menuliskan penjelasan Al-Quran, itu lebih susah bikin terjemahan daripada bikin tafsir. Bikin tafsir tuh enak Pak. Ya kalau saya nih gitu ya, karena saya kuliahnya S2, S3 tuh bidang tafsir, lebih mudah bikin tafsir Pak daripada bikin terjemah. Jangan salah ya, bikin terjemah itu susah Pak. Kenapa bikin terjemah susah? Karena space-nya terbatas. Kita harus bercerita banyak dengan space yang terbatas, itu susah Pak. Susah gitu. Kayak kita ngomongin Argentina lawan Prancis, tapi di orang yang nggak ngerti sepak bola gitu. Kalau Bapak udah ngerti sepak bola, saya bilang Argentina lawan Prancis, wow kita bisa ngomong panjang Pak, cerita gini gitu, karena Bapak ngerti dasarnya sepak bola. Orang yang nggak tahu sepak bola, kita ngomongin Argentina, Prancis, dia bingung, apaan Argentina? Gitu. Ya Argentina ya negara, terus Prancis apa? Ya negara, kan panjang tuh dijelasin kepada orang yang nggak ngerti sepak bola, ya kan? Kalau yang udah ngerti sepak bola ya kita bilang aja Argentina, Prancis, berapa semalam, gitu kan? Itu kan udah nyambung karena dia nonton, ya kan? Nah kalau orang udah expert semua enak, ngomongnya gampang. Nah kalau yang satu expert, yang satu kagak ngerti apa-apa kan susah. Maka baca terjemahan itu Pak, sebenarnya adalah sesuatu yang nggak dapat apa-apa dari terjemahan itu. Kenapa? Karena terjemahan itu adalah istilahnya penjelasan yang sifatnya sangat-sangat darurat. Darurat Pak. Dan penjelasannya sama sekali tidak menjelaskan. Nah, maka saya bilang, Anda kalau ingin tahu Quran, kok baca terjemahan, 50%-nya tuh Anda keliru. 50%-nya. Baru 50% kemungkinannya Anda benar gitu. Karena terjemahan itu tidak menjelaskan apa-apa gitu. Dan banyak yang missing dalam terjemahan itu. Ya, dalam proses menerjemahkan banyak informasi yang nggak bisa dimasukin, dipadatin ke dalam terjemahan. Masih mending kita baca tafsir yang panjang lebar jadi kita tahu oh gitu ceritanya gitu Pak. Daripada kita cuma baca kata per kata diterjemahin dan itu nggak ngerti apa-apa. Nah orang yang nggak ngerti apa-apa kok bisa-bisanya bilang ulama minggir, saya aja langsung ke Quran. Nah ini bisa jadi bahan lawakan yang lucu nih Pak, gitu ya. Di tengah masyarakat yang awam memang sih kembali kepada Quran itu kesannya kayak heroik banget Pak, epic banget gitu ngomong kayak gitu. Padahal dalam kenyataannya jauh Pak, jauh banget. Orang awam itu yang nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti ilmu tafsir, nggak ngerti asbabun nuzul, nggak mengerti maki madani dan sebagainya, kok tiba-tiba baca Quran ngelirik terjemahan doang, sebenarnya dia nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti apa-apa, ya nggak tahu gitu loh, sehingga dia nggak bisa menyimpulkan hukumnya begini, nggak bisa. Sekarang saya tanya nih Pak, nih kita kan udah belajar fikih ya. Pakai ilmu fikih, bukan langsung dari Quran, tapi dari ilmu fikih. Kita tahu nih Pak, sebagai orang yang belajar fikih sejak kecil, kita tahu bahwa sholat yang wajib sehari semalam itu kan 5 waktu, ya kan? Sekarang saya tanya, kalau kita nggak belajar fikih, cuman ngandelin Quran,
Sebutin ayat mana yang mewajibkan sehari 5 waktu. Ayat mana? Nggak ada, Pak. Tidak ada di Quran satu ayat yang menjelaskan kewajiban sholat sehari semalam itu 5 waktu. Apalagi nyebutin nama-nama waktunya dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada. Berapa rakaat sehari yang kita kerjakan? Kalau dalam ilmu fikih langsung ketemu jawabannya. 17 rakaat. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Dengan waktu-waktunya dan sebagainya jelas, detail dalam ilmu fikih. Coba dipakai Quran. Mana ayat yang menyebutkan kapan masuknya waktu zuhur? Dan berapa rakaat zuhurnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Di Al-Quran tuh nggak ada ketentuan tata cara sholat itu berapa rakaat, nggak ada. Kalau perintah sholat banyak banget, Pak. Aqimus sholah wa atuz zakah itu 30 kali terulang-ulang di Quran. Iya. Tapi sholat apa? Bagaimana caranya? Berapa rakaat? Apa yang membatalkan? Mana rukunnya? Nggak ada. Di Quran nggak ada. Jadi kalau ada orang bilang, saya nggak butuh ulama, saya nggak butuh ilmu fikih, saya cukup pakai Quran aja. Berarti nanti nggak sholat dong sehari semalam. Tapi kan di hadis ada. Oke, di hadis ada. Tapi pertanyaan saya balik sekarang. Kan nggak ada juga satu hadis yang secara lengkap menjelaskan ketentuan sholat. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi kalau boleh kita bongkar nih Pak, kita sholat nih, zuhur barusan ya. Sebenarnya yang kita lakukan tuh kita tidak merujuk ke Quran, apalagi ke hadis. Tidak. Kita tuh sholat nggak ngikutin Quran, nggak ngikutin hadis. Ngikutin guru kita yang ngajarin kita sholat. Iya nggak? Iya, guru kita yang ngajarin. Kalau ruku jangan begitu, kurang bungkuk tuh, gitu kan. Kalau sujud jangan begitu, salah tuh, gitu. Itu yang ngajarin siapa? Quran, bukan. Hadis, bukan. Gitu. Guru kita. Nah, guru kita itu ngajarin kita, formatnya dia lagi ngajar ilmu fikih tentang sholat. Yang sudah didesain jadi simple dan kita tinggal jalanin doang. Kita tidak perlu bongkar hadis dari mula tuh, nggak perlu. Dan kalaupun kita mau mengassembly sekian ribu butir hadis, Pak, jadinya nggak jadi sholat, Pak. Nggak jadi sholat, ya kan? Jadinya ya bisa jadi berantakan. Nah, padahal yang namanya sholat itu, Pak, kalau boleh saya ungkap itu ibarat kata satu unit sepeda motor yang keluar dari pabrik, ya, dari pabriknya keluar gitu, Pak. Itu satu unit itu terdiri dari ribuan spare part. Nah, spare part itu Pak, nggak cuman ini ada spare part apa semua digebrekin tiba-tiba twing jadi motor, enggak kan? Ya enggak. Spare part itu kan di assembly di pabrik perakitan motor, apakah itu Astra Honda Motor atau Yamaha atau apa dan sebagainya, ya kan? Yang melakukannya adalah pabrikan. Maka semua di assembly itu dipasang, bahkan sebagiannya dilakukan dengan komputer. Ya kalau masang spion sih nggak usah pakai komputer kali, gitu. Tapi kalau masang CDI-nya, masang IC-nya, masang apa itu komputer harus presisi. Nah, dirakitlah di pabrik gitu kan, dari beribu-ribu keping spare part, gitu. Nah, sholat tuh gitu juga Pak. Sholat yang kita lakukan kelihatannya sederhana 4 rakaat itu Pak, itu terdiri dari beribu-ribu keping hadis. Ada yang hafal hadisnya ribuan itu? Enggak. Bahkan ustadz pun kalau kita tes, coba sebutin hadis sholat dari A sampai Z, itu ada 250 hadis, sebutin satu-satu. Siapa rawinya, siapa, nggak bisa jawab. Dan kalau kita dibilang nggak boleh melakukan ibadah kalau belum tahu hadis sholat, enggak, ya nggak usah sholat. Kenapa? Siapa yang hafal hadis-hadis tentang sholat? Enggak. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyusun buku isinya 1.500 hadis. 1.500 hadis, namanya Bulughul Maram, ya kan? Itu Pak, kalau kita baca hadis itu, kita akan kebingungan. Khususnya misalnya kalau kita lagi ngomongin sholat tadi ya, bab sholat itu, hadis pertama bunyinya A, hadis kedua bunyinya B, hadis ketiga bunyinya C, 4, D, E, F. Satu sama lain tuh nggak sama. Katanya Nabi sholat begini, tapi hadis kedua Nabi sholat begitu. Hadis ketiga Nabi sholat begini, begitu, banyak. Terus kita pakai yang mana? Hadisnya banyak Pak, untuk satu gerakan yang sama.
Wa'il bin Hujr itu sahabat Nabi bercerita, Nabi itu kalau sujud, dari i'tidal kan mau sujud, itu beliau letakkan dulu lututnya, baru tangannya, baru wajahnya. Satu hadis Wa'il bin Hujr bilang begitu. Sahabat yang sama si Wa'il itu di hadis yang lain bilang, Nabi kalau sujud itu beliau letakkan dulu tangannya, baru lututnya. Kan orangnya dia juga, kenapa dia menceritakan dua hal yang berbeda tentang sholatnya Nabi yang sama? Kok bisa berbeda kayak gitu? Terus kita pakai yang mana? Ya kan nggak sesederhana asal tahu hadisnya langsung kita kerjain, nggak juga, nggak sesederhana itu, ya kan? Jadi Quran dan hadis itu walaupun kita hafal luar kepala, walaupun kita sudah ngerti bahasa Arab dan kita ngertilah maunya Allah itu apa, tapi tidak ujuk-ujuk kita sudah tahu hadisnya langsung bisa kita implementasikan, enggak juga. Karena banyak hadis yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Sama-sama sahihnya. Emang ada Pak Ustadz? Ya ada. Kalau belum pernah belajar hadis yang dalam memang taunya hadis sahih semua lempeng aja satu arah. Enggak. Sama-sama sahihnya, sama-sama Bukharinya, tapi bertentangan. Ayo, mau apa? Pernah baca hadis sahih Bukhari enggak sampai selesai? Bertentangan satu dengan yang lain. Puyang-puyang situ Pak. Ya, ini saya kasih contoh nih tentang puasa. Orang puasa kemudian dia melakukan bekam, hijamah. Batal nggak puasanya? Batal. Pakai hadis yang lain, tidak batal. Nah, kan puyeng. Yang bilang batal, Nabi ngomong begini. Aftaral hajim wal mahjum, kata Nabi. Siang bulan Ramadan, Nabi melihat ada orang lagi berbekam. Kata Nabi, yang dibekam itu batal puasanya. Yang membekam batal juga. Aftaral hajim wal mahjum. Sahih itu Pak hadisnya. Tapi satu hadis berikutnya menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun. Nabi melakukan bekam padahal beliau sedang puasa. Mejret Pak kayak gitu Pak. Itu dua hadis sama-sama sahihnya, depan belakang bertentangan. Mau pakai yang mana? Kalau masih awam bilang pakai yang sahih. Itu dua-duanya sahih loh. Mau pakai yang mana? Puyeng kan Pak? Nah, kalau nggak pernah belajar hadis kan mensimplifikasi masalah aja. Pakai yang sahih, yang tidak sahih kita buang. Iya, tahu. Tapi kalau dua-duanya sahih gimana? Puyeng kan Pak? Nah kayak gitu-gitu Pak, udah dibahas dari zaman Alif dulu Pak. Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu sudah menulis kitab judulnya Ikhtilaful Hadis. Hadis yang isinya bertabrakan dan sama-sama sahih. Kalau kita ketemu kasus kayak gitu, terus gimana pensikapannya? Panjang Pak, penjelasannya panjang gitu kan? Oh gitu. Nah itu yang bisa ngomong kayak gitu kan ulama. Jangan bilang ulama manusia biasa. Manusia biasa pala lo, ya enggak lah. Ya kan itu bedanya orang expert dengan orang awam. Orang awam kan mensimplifikasi masalah. Sini gua yang nyetir pesawatnya gampang, kayak PS kan cuma tinggal pencet-pencet. Kayak PS enggak bisa, beda. Gitu. Jadi dianggap simple aja gitu, ya kan? Udah gitu pakai nyombong bilang hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki dan kita juga laki-laki. Ya kalau masalah expert cuma ukurannya dengan ukuran kelaki-lakian, ya memang begitu Pak. Terlalu mensimplifikasi masalah. Nah, makanya dari itu Pak, ya, ketika kita bicara fikih, kita tuh sebenarnya pakai produk orang-orang expert yang kita percayalah mereka jago gitu kan. Nah, cuman kenapa kok, nah ini yang kedua, kenapa kok fikih itu banyak beda-beda? Kalau emang benar kenapa harus berbeda? Nah ini Pak, ini penting juga untuk kita jelaskan. Ukuran kebenaran itu tidak harus semuanya sama. Enggak, ya. Memang kalau kita bicara matematika, kalau kita lagi ngoding Pak, ya kan bahasa algoritma, kalau benar hasilnya jadi, kalau nggak benar nggak jadi gitu ya. Tapi itu kan ilmu eksak. Nah sekarang kalau kita ngomongin tentang ilmu fikih, bisa saja ya satu ulama dengan ulama yang lain itu punya cara pandang yang berbeda dan kemudian punya fatwa yang berbeda.
Dan dua-duanya tidak disalahkan karena dua-duanya adalah hasil ijtihad. Di mana ijtihad itu adalah perintah Allah. Kalau memang dia expert dan ahlinya, dia wajib ijtihad sesuai dengan ilmu yang sudah dia punya. Dia nggak boleh taklid pada orang lain. Nah, setelah dia ijtihadkan, ternyata kok hasil ijtihadnya dia, expertnya, kok beda ya dengan ahli ijtihad yang lain yang juga sama-sama expert. Itu gimana? Apa berarti salah satunya salah atau dua-duanya salah? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi dua-duanya juga benar. Dua-duanya benar. Tidak salah. Saya kasih contoh nih Pak. Masih dalam sholat yang gampang. Begini Pak. Kita sholat itu kan wajib baca suratul Fatihah. Ya kan? Kalau nggak baca suratul Fatihah itu tidak sah sholat kita. Cuma para ulama tuh beda pendapat tentang suratul Fatihah itu ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim kah atau Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu dari situ aja kita udah tahu nih, wah berarti parah nih perbedaan. Ya kan? Sekarang begini Pak, kalau kita pakai pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama, ya kan? Berarti seandainya ada orang sholat, ayat pertamanya nggak dibaca Pak. Dia langsung loncat ayat kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sah nggak sholatnya? Enggak dong, ya kan? Karena Fatihah itu 7 ayat. Kalau ayat pertama nggak dibaca tinggal 6. Nah kalau bacanya cuma 6 kurang 1, ya nggak sah sholatnya. Kalau kita pakai pendapat pertama nih, bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dalam suratul Fatihah itu diwakili oleh madhab besar seperti Asy-Syafi'i dan juga Hanabilah. Nah tapi emang ada pendapat yang kedua Pak, yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Fatihah. Ya Bismillah Al-Quran sih, cuman kayak gini Pak, kalau udah selesai Fatihah kan kita pindah ke Al-Baqarah tuh. Nah antara Fatihah Al-Baqarah kan ada Bismillah. Al-Baqarah selesai pindah ke Ali Imran kan ada Bismillah lagi. Ali Imran ke An-Nisa ada Bismillah lagi. Dan terus begitu sampai An-Nas selalu diselipin Bismillah, Bismillah, Bismillah. Tapi ketahuilah bahwa Bismillah itu cuma sisipan. Dia bukan bagian dari suratul Baqarah kan. Surat Al-Baqarah kan ayat pertamanya Alif Lam Mim dan bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran juga ayat pertamanya Alif Lam Mim bukan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Qul a'udzu birabbil nas itu kan ayat pertamanya bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah cuma sisipan. Nah, menurut pendapat yang kedua ini, di bagian awal surat Al-Fatihah, kalaupun dia ada Bismillah, itu sisipan. Al-Fatihahnya bukan Bismillah, Al-Fatihahnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau menurut pakai pendapat yang kedua, sholat itu nggak usah baca Bismillah. Allahu Akbar, selesai baca doa iftitah, langsung mulai Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya nggak dibaca. Sah apa enggak? Ya kalau menurut pandangan dia sah, karena Bismillah bukan Fatihah. Tapi kalau pakai pandangan yang pertama, tidak sah. Kenapa? Anda belum baca Bismillah, gitu kan? Nah, dua kelompok ini, kalau kelompok yang pertama tadi Syafi'i dan Hambali, kelompok yang kedua yang bilang Bismillah bukan dari Fatihah itu Hanafi dan Maliki. 4 ini Pak, inilah top besarnya, ya, yang ikut final dan semifinal gitu. Yang lain udah tereliminasi. Tinggal 4 mazhab yang terbesar di dunia ini gitu. Nah cuman 4 besarnya itu pecah 2 Pak. Yang satu bilang Bismillah bagian dari Fatihah harus dibaca, yang satu bilang Bismillah bukan dari Fatihah dan tidak harus dibaca. Kan khilafiyah itu Pak, kayak gitu ya kan. Terus pasti pertanyaannya yang benar yang mana Ustadz? Nah kan gitu ya kan. Yang mana Pak yang benar? Yang benar itu yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah. Itu yang benar menurut Syafi'i dan Hambali. Dan yang benar kedua adalah Bismillah bukan dari Fatihah menurut Hanafi dan Maliki. Nah tinggal kita nih mau pakai pendapat yang mana, kan gitu ya. Boleh sih pakai pendapat pertama kedua silahkan. Tapi penjelasan kayak gini Pak, ini kan saya yang ngomong barusan. Boleh jadi Bapak tuh belum pernah dengar ada penjelasan kayak gini seumur-umur.
Mungkin Bapak taunya cuma pendapat yang pertama doang, yaitu Bismillah adalah bagian dari Fatihah. Sehingga kalau dengar ada orang nggak baca Bismillah, kagak sah dong, kan itu bagian dari Fatihah, iya kan? Bapak benar, karena Bapak belajar dan tahu ilmunya kayak gitu. Cuma satu aja masalahnya, Bapak nggak tahu bahwa di bumi bagian mana yang sana ada juga mazhab Hanafi dan Maliki yang mereka mengatakan Bismillah bukan Fatihah. Dan orang-orang yang tinggal di sana belajar ngaji sama guru-guru agama di sana, ya pasti mempraktekkan apa yang mereka pelajari kan, bahwa Bismillah bukan dari Fatihah. Maka mereka Allahu Akbar langsung Bismillah, nggak pakai Bismillah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka benar juga, nggak salah. Yang salah kita taunya cuman ini, lalu dia kita salah-salahin, salah lu gitu. Nanti dia begitu juga, dia taunya cuman itu, ketemu kita salah lu gitu. Dibilang nggak ada Bismillah, baca juga Bismillah, nah gitu kan. Nah sama-sama awam, sama-sama nggak ngerti, ketemu di jalan berantem Pak, berantem itu bentrok, main salah-salahan, ya kan? Ya kalau ketemu yang penjelasannya lengkap sih, alhamdulillah. Oh gitu ya Pak Ustadz, berarti ada khilafiyah, iya. Terus kita pakai yang mana? Ya ente belajarnya yang mana? Saya belajar yang Bismillah itu wajib. Ya udah pakai, udah bener. Nah mungkin kalau saudara kita orang India, orang Pakistan Pak, itu kan mereka Muslim semua itu, ya kan? Nomor 2 terbesar di dunia kan India Pak. Setelah Indonesia nomor 1 jumlah populasi Muslim. India mazhabnya bukan Syafi'i, Hanafi mereka. Dan di mereka nggak ada sholat tuh baca Bismillah di awal tuh nggak ada. Mereka langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau mereka lihat kita, mereka heran, emang boleh kayak gitu? Kita dibalik, lah emang lu boleh kayak gitu, ya kan? Nah kalau kita nggak tahu latar belakangnya kan berantem kita sama orang India Pak, ya kan? Oh nggak kasih martabak lo katanya, kata orang India gitu kan? Nah gitu. Ya balik lagi kan sebenarnya, emang khilafiyah itu mau nggak mau harus ada, yang begitulah, ya kan? Sini expert, sono expert gitu. Nah cuman kita ini yang kadang-kadang nggak tahu kemudian nyalah-nyalahin. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga orang awam, wajar kalau dia nggak tahu. Cuma kalau dia jadi ustadz di depan jamaah dia salahin situ, dia salahin ini, dia salahin siapa dan sebagainya, itu nggak benar juga. Karena mengadu domba jatuh-jatuhnya. Mestinya kan sebelum dia salahin dia belajar dulu dong. Kenapa ada khilafiyah? Apa yang membuat jadi perbedaan itu dan sebagainya? Bongkarlah hadisnya, bongkarlah dalilnya, bagaimana khilafiyah itu terjadi dan sebagainya. Kalau sudah paham, ngomong ke tengah umatnya, jangan bilang yang benar ini, yang itu salah. Enggak, jelasin duduk masalahnya gitu. Biar umat Islam tuh ngerti, oh memang ada perbedaan ya. Iya. Terus yang benar yang mana? Bukan yang benar yang mana. Terus saya yang mana? Ya ente belajarnya yang mana? Ente tinggal di Indonesia, ngajinya sama guru-guru yang mazhabnya Syafi'i. Ya udah ikut aja gitu. Udah bener, nggak salah. Nah kalau dia orang India, ente orang India, di sana diajarinnya kayak gitu, udah bener juga ente, nggak salah. Kenapa jadi harus salah? Karena semuanya expert di bidangnya masing-masing gitu kan. Nah begitu Pak. Jadi kalau dalam ilmu fikih itu ada yang khilafiyah, ya apa sih yang tidak khilafiyah di tengah kita? Semuanya khilafiyah Pak. Gitu. Tinggal yang jadi masalah adalah kita nggak siap dengan perbedaan. Susah Pak kalau udah nggak siap dengan perbedaan. Masa beda bacok, oh nggak bisa dong, ya kan? Hampir seluruh tubuh bangunan Islam itu isinya perbedaan-perbedaan, seluruhnya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya kuliah Fakultas Syariah, jurusannya tuh jurusan perbedaan-perbedaan, Pak. Jurusan perbandingan mazhab, gitu. Jadi mulai dari toharo, sholat, puasa, zakat, haji, sampai terus-terus itu semua yang jadi core ilmu yang kita pelajari adalah bagaimana perbedaan itu bisa terjadi. Soal ujian saya Pak, soal ujian, sebutkan perbedaan pendapat ulama dalam masalah kunut subuh. Sekalian juga sebutin masing-masing dalilnya apa dan kenapa mereka bisa berbeda pendapat. Nah itu Pak jawabannya minimal 4 lembar. Karena kalau Hanafi dia bilang kunut subuh itu tidak disunnahkan, dimakruhkan. Kok bisa bilang makruh? Dalilnya apa? Dalilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan.
Nah, kalau Maliki kudu subuh begini, dalilnya begini. Syafi'i begini, dalilnya begini. Hanafi Hambali begini. 4 lembar, Pak. Kalau nggak diisi 4, nilainya turun. Ya nggak dapat gitu. Nah, kan berarti emang udah dari awal diajarin, harus berimbang. Ibaratnya dalam jurnalistik tuh harus mengcover 2 sisi. Cover both side gitu. Ya kan? Nah, harusnya yang kayak gitu dong yang jelasin kepada umat biar umat gitu ya. Berarti aman dong ya? Aman. Nah, kalau dia tiba-tiba ceramah, yang benar ini doang, yang lain salah semua. Ya kan susah, Pak. Nah, kalau di sini bilang begitu, sono bilang lawannya, kan kita ketemu di jalan, kalau nggak gebuk-gebukan, kacau itu urusannya, Pak. Itu baru ngomongin satu doang, Pak. Baru fikih. Sesama fikih. Belum kalau kita bicara antar cabang-cabang ilmu keislaman, ada fikih, ada akidah, ya kan? Ada ilmu tasawuf, ada ilmu-ilmu banyak gitu, Pak. Nah, ini kan yang jadi susah itu adalah para ustadznya juga nggak menguasai ilmu yang lain. Kalau dia ulama fikih, yang dihebat-hebatin fikih doang, yang lain dijelek-jelekin. Itu jadi masalah itu, Pak, ya kan? Karena tidak berimbang. Nah, oleh karena itu yang kita butuhkan adalah kajian yang sifatnya berimbang. Kalau kita mau belajar fikih, carilah yang expert di bidangnya dan kita belajar. Kalau kita mau belajar tafsir, carilah yang expert di bidangnya dan kita belajar. Dan bahwa satu cabang ilmu dengan cabang yang lain itu kok nggak sama, ya emang nggak sama. Justru karena nggak sama itulah akhirnya dibikin pembidangan. Jadi luas kan ilmu Islam itu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terakhir. Ilmu fikih itu kebanyakan kan nggak dicantumin dalil, Pak. Ya, cuman disebutin rukunnya sholat pertama niat takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, dalilnya nggak disebutin, Pak. Memang begitulah. Kenapa? Karena kita bukan sedang ngeributin dalil. Kayak gini, Pak. Kita tadi mau beli motor nih, karena kita mau pergi kemana-mana. Kalau naik umum susah, kita naik motor. Kita beli motor, Pak. Begitu motor kita punya, ya kita naikin udah. Kita nggak usah ngebedah nih motor bagaimana jalan kerjanya ya. Kita bongkar-bongkar gitu, Pak, sendiri. Ya nggak usah. Ini motor udah jadi, tinggal pakai doang. Ngapain ente repot? Di modif tuh motor, yang ada bongkar tidak bisa pasang lagi, ya kan? Nah, jadi kita tuh adalah end user dari para ulama. Tinggal pakai aja, tinggal jalanin doang. Bahwa satu motor dengan motor yang lain, setelannya beda. Ya, memang iya, namanya juga beda merek. Atau satu merek beda varian, ya kan? Beda varian, beda cc, beda macam-macam kan pasti ada bedanya. Tapi kan nggak harus kita berantem. Di jalan raya, tugas kita adalah mengikuti peraturan lalu lintas. Udah gitu aja, ya kan? Nah, begitu juga dalam beragama. Ya dalam beragama tuh kadang-kadang kita tidak harus terlalu detail tentang ini dalilnya apa, ini dalilnya apa. Nggak harus. Kenapa? Karena sebagai orang awam, kita nggak butuh dalil sebenarnya. Butuh bagaimana seharusnya saya sholat yang sesuai dengan ketentuan. Dah gitu doang. Dalilnya apa itu biarin aja orang yang expert di bidangnya yang membicarakannya. Kita tinggal ngejalanin aja. Bahwa nanti satu dengan yang lain kok beda-beda, ya wajar gitu. Wajar dan manusiawi dan logis banget dan masuk akal banget dan seterusnya lah gitu. Pak, sama-sama pakai Windows, sama-sama pakai Office, Pak. Kalau udah generasi Windows-nya beda kan juga tombolnya juga beda-beda, Pak, menunya. Ya kan? Windows 10 misalnya ganti nih upgrade Windows 11. Nah, menunya udah beda lagi tuh, Pak. Ya kan? Microsoft Word yang zaman-zaman tahun jadul, Pak, kayak gitu dengan yang generasi lebih muda itu udah beda-beda. Ya terus kenapa dengan perbedaan itu ada masalah? Nggak ada masalah. Ya kan perbedaan itu satu hal yang ya wajar-wajar saja, tidak harus bermusuhan. Nah, kedua, ya tidak harus tahu alasannya kenapa begini, kenapa begitu, ya nggak harus. Kalau mau belajar ada tempatnya, pelajarilah, tapi jangan nggak tahu ilmunya terus nyala-nyalain, ya, jelek-jelekin. Itu yang nggak boleh dilakukan sebenarnya, biar kita paham. Nah, baiklah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri, ada waktu untuk tanya jawab? Silahkan. Ketika bangun dari sujud untuk rakaat berikutnya
mengepalkan tangan atau tidak? Mazhabnya apa ya? Kedua, bolehkah kita tidak bermazhab atau mencampurkan mazhab? Ya. Yang dimaksud dengan mengepalkan tangan kan kayak gini, ya kan? Hadisnya itu kan bicara bahwa Nabi itu kayak orang ngadonin adonan roti, ya. Ngadonin adonan roti, kemudian ditafsirkan ngadonin itu berarti tangannya ngepel, gitu. Tapi kalau saya pikir-pikir, emang harus ngepel ngadonin roti kan enggak juga kan gitu ya. Tapi oke lah, kalau ada yang merasa bahwa ngadonin roti itu tangannya mengepal gitu, boleh aja. Cuman apakah pasti begitu? Ya masih relatif juga sih. Jadi kalau dia mau ngepel boleh. Cuman apakah yang benar cuma ngepel doang, kalau nggak ngepel nggak benar? Nah di situ dia mulai terjebak, ya kan? Terjebak dengan prasangkanya dia merasa dia yang paling pintar sendirian, yang lain salah semua. Nah gitu. Padahal kan nggak harus begitu. Kita tuh kalau baca satu hadis atau penjelasan syarah hadis, yang kita baca semuanya Pak, semuanya dengan semua versinya. Jadi kalaupun ada yang bilang wah mengepal, oke, nggak usah mengepal, oke juga, gitu kan? Nggak usah yang mengepal Pak, yang paling sering yang goyang-goyang tangan ini Pak, kan ada yang tangannya atas bawah gitu kan, ada yang kanan kiri gitu kan, bahkan ada yang mencoba tadi mau digabung dua mazhab atas bawah dengan kanan kiri, akhirnya dia muter begini Pak. Boleh nggak kayak gitu? Ya dalam beberapa halnya mazhab satu dengan mazhab yang lain tuh kadang-kadang emang mereka sejalan. Jadi terjadi kayak percampuran, kayak overlap gitu kan. Iya, kalau yang dia emang overlap berarti kita nyampur nggak ada masalah. Tapi kalau udah bagian yang memang dia prinsipil dan tidak overlap, nah ini yang jadi masalah Pak. Ya, karena prinsipnya dari awal emang udah beda. Nah oleh karena itu Pak, yang ada bukannya kita mencampur antar mazhab, bukan. Kalau sengaja dari awal, sengaja gua campur, saya mau bikin mazhab baru, cuman saya nggak bisa cara bikinnya, mazhab yang udah ada saya comot-comotin aja, lalu saya bikin mazhab baru, ngakunya mazhab saya, itu nggak boleh Pak. Saya kasih contoh nih Pak, nggak bolehnya. Bapak diundang walimahan, makannya kan prasmanan, boleh pilih kan, ada kambing guling, ada soto babat, ya kan, ada ketupat sayur, macam-macam tuh Pak, ada es krim, ya kan, ada salad buah dan sebagainya. Ya Bapak kalau mau makan semuanya sih bisa, cuman kalau semuanya ditaruh dalam satu piring kayaknya nggak pas juga Pak. Bapak ngambil bakso, terus tambahin es krim, tambahin Coca-Cola, tambahin salad, nah ini namanya apa? Kan nggak bisa dong, ya kan? Ya tapi bukan berarti itu semua jelek, dan kalau semua benar apa bisa dicampur? Enggak juga, enggak bisa dicampur begitu, ya kan? Benar itu bukan berarti nyampur baru. Nah masing-masing itu sudah ada pakemnya sendiri-sendiri. Kalau kita judulnya makan nasi goreng Pak ya nasi goreng lah. Kalau mau ditambahin sama sate bisa, tambahin sama rendang juga bisa. Tapi kalau ditaruhin serutan es batu kayaknya nggak pas Pak, gitu, ya kan? Nggak bisa main campur-campur gitu aja dong, ya kan? Jadi agak nabrak gitu Pak, ya kan? Orang Indonesia saja kalau makan tuh sudah rada nabrak, makanya orang bule, orang Arab itu bingung Pak. Orang Indonesia tuh paling liberal dalam masalah makanan. Saya bilang liberal kenapa? Orang Arab itu kan hobinya minum teh, ya kan? Sore-sore mereka ngeriung minum teh, tehnya panas Pak. Orang Indonesia, teh panas dimasukin batu es. Ya elah, lu buat apa panas-panas masukin batu es? Kata orang Indonesia, es teh tuh lebih seger. Iya sih, tapi kalau buat orang Arab, ya nggak gitu juga kali gitu. Ya kan emang harus panas gitu kan. Lebih parah lagi Pak, orang Arab suka minum kopi, kopinya panas memang. Orang Indonesia masukin es batu, belum jadi es kopi. Wah, orang Arab makin mumet tuh Pak ngelihatnya gitu. Nah tapi orang Indonesia juga nggak ada sih Pak yang makan mie ayam dikasih serutan es batu, nggak ada juga kan gitu loh. Nah kalau sampai ada yang ngamuk orang Indonesia, ya nggak gitu juga lagi gitu kan. Kita mah udah liberal, tapi kalau udah sampai kayak gitu jangan terlalu liberal juga dong, ya kan, nggak pas gitu. Somai pakai es kan nggak nyambung Pak, ya kan. Nah ya kira-kira begitulah Pak, ya kan udah ada pakem-pakemnya sendiri, ya kan. Nah memang yang jadi masalah di kita gini Pak.
Mohon maaf nih ya, kalau orang, saya kemarin habis nonton satu tayangan di YouTube, kehidupan para sebenarnya orang orang normal aja gitu ya, yang hidupnya di daerah Bantar Gebang gitu Pak. Dia tuh hidupnya dari mengais-ngais sampah, ya kan? Kalau cuman ngumpulin barang bekas, plastik, kertas itu kan biasa. Yang saya kaget Pak, dan rada-rada horor juga, dia dapat makanan Pak dari situ. Bekas orang makan, gitu kan? Apel nih, udah digarot separuh. Separuhnya kan belum digarot, ya sama dia dimakan gitu. Terus, mohon maaf nih, jadi nggak enak. Tapi saya nonton, Bapak nonton aja deh. Apa itu? Ayam apa sih, McD apa segala macam kan? Kan kadang-kadang orang nggak habis tuh. Sama dia diambil, cuman nggak langsung dimakan Pak, digoreng ulang di rumah, dibikinin bumbu lagi, tapi digoreng Pak, dimakan gitu. Dia mau makan seketemunya apa aja gitu kan, ya kalau geli mah geli gitu kan, habis makan orang. Tapi justru banyak Pak makanan di situ, apa aja seketemunya. Jadi saya mah nggak pusing cari warung makan, orang ini sampah sumber makanan semua kok gitu. Sehat Pak, ya lihat aja saya sehat nih tiap hari begini gitu kan. Kita mikir, ya Allah kayak gitu tuh orang sampai segitunya gitu. Tapi kaya dia Pak, punya mobil, punya apa, biasa gitu kan. Kita aja yang aduh ngenes banget sampai gitu sih makannya. Tapi dia bilang, ente mau makan apa, di sini semua ada gitu. Ngais-ngais dari bekas makanan orang kan gitu ya. Karena kita nggak terbiasa ngeliat kayak gitu kan, kita rada gimana sih gitu kan. Tapi kalau dia biasa aja bro, santai gitu kan. Semua nih bisa dimakan katanya, dia bilang gitu. Iya sih. Nah itu Pak, mohon maaf nih ya, kalau yang sejak kecil udah belajar fikih pakai mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki gitu kan, tiba-tiba makan dari ngais-ngais sampah campur nggak jelas gitu, dia nggak mau dong, ya nggak. Tapi kalau udah biasa kayak gitu, dia biasa aja, malah bangga. Ente kalau makan kan pilih-pilih, kalau mas saya apa aja gitu, semuanya dicampur aja, dimakan begitu aja. Ya boleh, atur aja, terserah gitu kan. Ya cuman kalau mereka duitnya banyak dan hidupnya di kota besar yang banyak makanan, mungkin dia nggak akan ngais dari sampah juga. Habis adanya sampah mau bilang apa? Udah ambil aja semua yang ada di sampahan itu. Nah kira-kira begitu Pak, kita orang yang nggak belajar sejak kecil dalam cabang-cabang ilmu-ilmu syariah tertentu, nggak ada gurunya, apa aja seketemunya, ketemu di YouTube ambil, ketemu di website ambil gitu, ada ustadz lewat ngomong apa gitu ambil gitu kan, ambil aja Pak. Ya kira-kira ya kayak temen kita di Bantar Gebang itu, kalau yang nggak biasa ngelihat gitu kaget, kayak gitu loh, main comot-comot aja gitu. Jijai gitu. Kalau dia bilang biasa, saya mah ngambil dari mana aja seketemunya. Kurang lebih begitu Pak. Ya saya sih nggak menghina, tapi ya sebenarnya ilmu itu disuguhkannya di atas meja makan yang bersih, yang bagus, yang berkualitas, gitu kan. Nah kalau kita makan ya dari meja itu harusnya dari sumbernya yang asli gitu, bukan yang hasil racikan atau hasil dari ketemu di sampahan gitu harusnya. Tapi Bapak tahu ya, daerah yang banyak sampahnya kan tikusnya sehat-sehat kan Pak? Iya. Tikusnya gemuk-gemuk loh Pak. Iya, karena makannya kan ayam goreng chicken itu kan. Nah, tikusnya gede-gede loh Pak, gitu ya kan, sehat mereka karena dapat kalori yang tinggi. Ya. Orangnya gemuk-gemuk, tikusnya juga gemuk-gemuk Pak. Nah kalau dia tinggal di daerah yang jarang ada sampahan makanannya, tikusnya juga kurus-kurus Pak. Gitu. Kenapa? Ya makannya kagak bergizi. Gitu. Kira-kira begitu Pak ya. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.